Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan peranan pendidikan ekonomi dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Yang pertama ada saya, Sinta Bella Febrianti, NPM 1750243. Yang kedua ada Neida Gevira, NPM 1750247. Yang ketiga ada Nabila Firial Wardiana, NPM 1750254. Dan yang terakhir ada Rosantika, NPM 1750266. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pendidikan menurut para ahli, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peran dan di masa yang akan datang. Seperti yang kita lihat dan pernah kita alami juga waktu dahulu sekolah. Jadi pendidikan itu dimana suatu interaksi seorang guru atau pengajar dengan muridnya. Nah, slide selanjutnya kita dapat lihat pengertian sumber daya menurut para ahli dan secara umum. Yang pertama kita lihat yang menurut para ahli. Ada dari Mary Parker Follett, yaitu sumber daya manusia memiliki arti suatu seni yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tertentu melalui pengaturan pihak lain dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau pekerjaan yang dibutuhkan atau yang melakukan berbagai pekerjaan itu sendiri. Nah, jadi menurut Mary Parker Follett itu, sumber daya itu jadi suatu seni yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan untuk melakukan pengaturan dan melaksanakan kegiatan di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada pengertian sumber daya secara umum. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi dalam teori aliran pemikiran baru mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi, pendidikan ekonomi itu berperan sebagai pencipta sumber daya atau melahirkan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas, tidak hanya sebagai penentu faktor pertumbuhan ekonomi saja, tetapi melainkan sebagai pendidik dan pengajar yang berkualitas dan profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Neida Gevira. Dilanjut ya, materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai urgensi pendidikan global di era globalisasi. Urgensi pendidikan adalah hal yang harus dilakukan atau hal yang harus ada di dalam pendidikan tersebut. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan investasi bagi orang yang melakukannya. Pendidikan tidak hanya bermanfaat di masa sekarang, tetapi di masa yang akan datang. Pendidikan juga harus menghasilkan output. Output yang dihasilkan harus lebih besar daripada input, maka pendidikan yang dilakukan akan berhasil. Jika inputnya yang lebih besar, maka akan dinyatakan gagal, dan jika keduanya sama, maka akan dinyatakan seimbang. Output yang dihasilkan harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pendidikan tersebut dinyatakan berhasil dan atau produktif. Peserta didik atau orang yang melakukan pendidikan tersebut akan produktif setelah melakukan pendidikan, karena dia bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kehidupan kedepannya lebih produktif. Produktivitas sangat penting dan sangat digunakan pada saat kita mencari pekerjaan, bersaing dengan para pesaing kita. Nah, dengan mempunyai produktivitas, skill yang baik, dan ilmu pengetahuan yang baik, kita mendapatkan penghasilan yang layak yang sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Jadi, ketiga hal tersebut sangat berkaitan: pendidikan, produktivitas, dan penghasilan. Jika produktivitas kita baik, tentu saja penghasilan yang kita dapatkan juga akan lebih baik. Misalnya kita tidak hanya mengandalkan pekerjaan yang satu, tetapi kita juga berwirausaha juga. Nah, yang selanjutnya ada urgensi penjabaran dari penjabarannya. Yang pertama, pendidikan global menjadikan peserta didik lebih otonom. Otonom yaitu kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kebebasan untuk tidak menaati peraturan, tetapi kebebasan di sini menyampaikan ide, pendapat, dan gagasan, serta peserta didik juga lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua, ada pendidikan global menjadikan peserta didik lebih bertanggung jawab. Jadi selain menjadi lebih otonom,
Dengan mengikuti pendidikan global, peserta didik juga lebih bertanggung jawab atas tugasnya, pekerjaannya, karena dia akan dilatih kepemimpinan. Yang ketiga, sebagai sarana peserta didik agar lebih melek teknologi. Melek teknologi itu menguasai teknologi. Jadi dengan adanya pendidikan global, peserta didik juga lebih diajarkan mengenai penguasaan teknologinya, cara pengoperasiannya, agar dia juga mampu bersaing di era global ini. Yang selanjutnya, menjadikan peserta didik lebih berpikir jernih, memiliki pengakuan etnis dan berbudaya. Menyampaikan ide dan gagasan haruslah melalui pemikiran yang jernih. Di pendidikan global, peserta didik dibekali hal itu. Peserta didik juga dibekali dengan pemikiran-pemikiran berdasarkan teori, data, dan fakta. Selain itu, peserta didik juga diajarkan mengenai berbudaya, toleransi. Yang selanjutnya, peserta didik lebih terbuka dengan perubahan-perubahan. Contohnya sekarang banyak sekali alat pembayaran melalui non tunai. Peserta didik harus terbuka pemikirannya terhadap perubahan tersebut. Nah, yang terakhir, gabungan dari semuanya disebut manusia ideal. Dengan menerapkan semuanya, maka akan dikatakan sebagai manusia ideal dan produktif dalam menjalankan kehidupannya. Serta pendidikan global yang mereka jalani itu berjalan dengan baik. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendidikan global. Yang pertama itu adalah cara berpikir terkait atau holistis. Nah, dalam teori yang saya baca itu sebenarnya adalah pendidikan, ya disebutnya adalah pendidikan holistik yang bersangkutan dengan filsafat, yaitu singkatnya saja seperti seseorang yang mencari jati diri atau tujuannya tapi melalui masyarakat. Nah, yang kedua adalah refleksi berorientasi pada pengalaman atau sejarah. Pendidikan itu pasti berorientasi kepada sejarah-sejarah dan pengalaman, misalkan pengalaman dari seorang ilmuwan atau guru kita sendiri. Yang ketiga adalah orientasi pada aksi. Apa itu orientasi pada aksi? Khususnya kita sebagai pengajar, calon pengajar, orientasi pada aksi itu apa yang kita lakukan? Apa tindakan yang harus dilakukan seseorang, kayak gitu. Orientasi itu adalah gabungan dari beberapa aksi atau tindakan. Jadi orientasi pada aksi itu adalah bagaimana kita harus bersikap kepada seseorang siswa misalkan, dan sebaliknya. Yang keempat adalah harmoni sosial. Harmoni sosial itu adalah kita hidup dengan searah, sejalan, dan serasi sosial. Dan yang terakhir adalah tanpa kekerasan. Jadi prinsip pendidikan global itu tanpa kekerasan ya. Jadi kita tidak menggunakan kekerasan, karena mengajarkan, apalagi kita seorang pengajar, karena sangat penting kita harus mengambil hati seorang peserta didik. Tanpa kekerasan pun kita bisa gitu. Sekian dari saya. Halo semuanya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya di sini akan membahas 3 dimensi umum pendidikan yang berkualitas. Nah, kalian bisa lihat di PPT sebelah saya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 dimensi umum pendidikan yang berkualitas tersebut. Nah, menurut Raka Joni, yang pertama itu kompetensi personal atau pribadi, yaitu seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani. Di sini itu kan guru itu sebagai cerminan ya. Nah, maka dari itu guru itu harus memberikan kepribadian yang baik, karena peserta didik akan meniru. Pastikan peserta didik itu akan meniru, misalnya nih, peserta didik itu suka dengan kepribadian guru yang menurut dia itu favorit lah. Nah, pasti peserta didik kayak, si ibu itu baik ya, selalu membantu, selalu ramah, dan lain-lain. Nah, pasti peserta didik itu akan menerapkan di kehidupannya sehari-hari. Nah, guru itu selagi menjadi cerminan, guru itu menjadi panutan. Misalnya kita menyukai satu guru yang misalnya itu mempunyai kepribadian yang baik, memiliki sifat yang baik, ramah dan santun. Nah, maka dari itu menjadi seorang guru harus memiliki kepribadian yang sangat baik
untuk ditunjukkan kepada peserta didik. Yang kedua ini ada seorang guru itu harus memiliki pengetahuan yang luas, mendalami dari bidang studi yang diajarkan, dan di sini juga guru tuh harus memiliki berbagai metode belajar. Nah, kenapa sih guru itu harus memiliki kepribadian yang luas? Nah, di sini seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas. Tentu saja seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas karena seorang guru kan memberikan materi kepada peserta didik. Nah, maka dari itu, seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas untuk diberikan kepada peserta didik agar peserta didik lebih menambah ilmu pengetahuannya yang belum pernah didapatkannya. Nah, di sini juga guru harus memiliki model-model pembelajaran yang berbeda agar peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran yang guru berikan. Selanjutnya yang ketiga, guru harus berkomunikasi baik terhadap siswa maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, guru itu harus dapat berkomunikasi baik dengan siswa maupun orang tua siswa, guru-guru yang lainnya. Di sini guru itu patut sekali dapat berkomunikasi baik, apalagi dengan orang tua murid yang notabene hanya bertemu guru itu pembagian rapot dan rapat. Nah, di sini juga guru itu harus memiliki kata-kata yang baik untuk disampaikan kepada peserta didik maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, materi selanjutnya itu ada peran pendidikan ekonomi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, yang pertama itu ada pendidikan menyiapkan manusia untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tentu saja di sini itu pendidikan sangat menyiapkan manusia untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas di masa yang akan datang dengan cara memberikan pembelajaran, memberikan ilmu di sekolah dari TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Yang kedua itu ada manusia menjadi kunci kesuksesan pada dirinya sendiri. Tentu saja kalau misalnya kita rajin, tekun, kita tuh akan menjadi sukses karena itu tuh hasil dari yang udah kita tuh perjuangkan gitu. Kayak dari kita tuh misalnya dari kalian tuh rajin belajar, rajin sekolah. Nah, itu tuh suatu hari tuh bakal kepetik gitu hasilnya. Nah, itu tuh menjadi kunci kesuksesan kalian di masa depan. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas. Nah, tentu saja di dalam pendidikan itu menciptakan SDM yang sangat-sangat berkualitas. Sekian video presentasi dari kelompok kami tentang peran pendidikan ekonomi dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.